Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Malinda dengan NIM 203200136 dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait sarana dan prasarana pembelajaran dimensi gender dan sosial inklusi. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai pengertian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu terdiri dari dua kata yang terpisah, yaitu sarana yang memiliki arti peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung. Contohnya yaitu seperti kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk prasarana itu merupakan penunjang, dan umumnya prasarana merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya seperti gedung ataupun ruangan. Jadi, sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai suatu yang digunakan atau dimanfaatkan untuk mencapai tujuan, media, dan alat. Dan untuk prasarana sebagai sesuatu yang berperan sebagai penunjang utama terselenggaranya sebuah proses atau kejadian. Yang kedua, di sini kita akan membahas mengenai pengertian pembelajaran dimensi gender dan inklusi sosial. Yang pertama yaitu pembelajaran merupakan suatu proses untuk membantu peserta didik agar mampu belajar dan memahami atau menguasai pengetahuan serta membentuk sikap yang baik. Sedangkan untuk gender merupakan sifat atau perilaku yang dilekatkan pada setiap diri seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang dibentuk secara sosial atau budaya atau secara alamiah namun dapat diubah. Selanjutnya yaitu inklusi sosial, merupakan sebuah proses sosial dalam masyarakat yang mencoba memperbaiki pola rasional antar setiap orang, baik itu individu ataupun kelompok, seperti upaya peningkatan peran, hak, dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Jadi, pembelajaran dimensi gender dan inklusi sosial itu bisa dikatakan atau diartikan sebagai proses membantu peserta didik atau orang dalam membentuk sikap, sifat, dan perilaku pada diri seseorang, baik secara sosial maupun budaya, dan meningkatkan peran seseorang dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait indikator sarana dan prasarana gender. Kebijakan responsif gender merupakan kebijakan yang dibuat dan mempertimbangkan perbedaan kondisi dan kebutuhan antar setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun indikator dalam pengaplikasian perspektif gender dan sosial inklusi antara lain yaitu yang pertama, menerima dan memandang secara wajar perbedaan yang ada pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu mendiskusikan cara merombak struktur masyarakat yang membedakan antara peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga yaitu meneliti minat dan bakat dalam hal membangun masyarakat, memecahkan masalah dan mempersiapkan masa depan. Dan yang terakhir yaitu memperjuangkan hak pada setiap diri seseorang. Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran dengan dimensi gender dan inklusi sosial. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam dimensi gender merupakan suatu pengelolaan yang memberikan ruang untuk menjamin hak para perempuan dan hak laki-laki yang berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing pada setiap individu, sehingga mampu menciptakan atau memunculkan rasa aman dan nyaman bagi para setiap individu tersebut. Sarana dan prasarana pendidikan responsif gender menjadi
suatu tugas dan tanggung jawab bersama. Jadi, dalam pengelolaan sarana dan prasarana harus memenuhi hak dan juga perlindungan bagi setiap orang, baik itu pada diri laki-laki maupun pada diri perempuan. Jadi, sarana dan prasarana itu merupakan suatu hak yang bersifat mutlak yang dibutuhkan oleh semua orang dalam proses pendidikan. Contohnya seperti ketika ada seorang anak berkebutuhan khusus atau ABK yang mengikuti pembelajaran di sekolah. Maka seharusnya anak yang berkebutuhan khusus itu disediakan sarana yang memadai. Selain itu, ketika ada anak disabilitas lain, entah itu seperti tunarungu, tunawicara, ataupun cacat fisik, maka harus diberikan fasilitas atau sarana yang sesuai. Seperti ketika ada anak yang menggunakan kursi roda, itu maka harus disediakan jalan selain tangga agar kursi roda tersebut bisa berjalan, sehingga dengan adanya fasilitas tersebut, maka anak yang berkebutuhan khusus bisa belajar dengan kenyamanan yang sama dengan anak normal lainnya, dan contohnya masih banyak lainnya. Jadi, agar semua sarana dan prasarana penunjang dapat memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pembelajaran, maka sarana dan prasarana tersebut harus dikelola dengan baik agar maksimal. Dan yang terakhir, di sini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran dimensi gender dan inklusi sosial. Jadi pada dasarnya pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran dimensi gender dan inklusi sosial itu memiliki beberapa prinsip yang mendukung atau prinsip yang menunjang proses pembelajaran. Jadi jika tidak ada prinsip maupun sarana yang mendukung, maka proses pembelajaran dengan dimensi gender dan sosial inklusi tersebut tidak dapat berjalan secara optimal. Nah, adapun prinsip-prinsip yang dapat menunjang proses atau sarana dan prasarana tersebut antara lain yaitu 1. Prinsip pencapaian tujuan, 2. Prinsip efisiensi, 3. Prinsip administratif, yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab, dan yang kelima yaitu prinsip kekohesian. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.